wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, sahabat pendidik, dan para peserta didik ya, siswa-siswi, khususnya untuk sekolah dasar atau MI, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam belajar, di dalam melaksanakan tugasnya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan tentang prediksi dan contoh soal OSN IPA ya, SD, MI, dan kunci jawabannya. Ini adalah soal yang terbaru yang biasa keluar ya di dalam pelaksanaan lomba OSN, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Baik, mari kita pelajari bersama soal pilihan ganda ya untuk soal OSN terbaru ini. 1. Pada ekosistem danau, organisme yang berperan sebagai produsen yaitu D. Fitoplankton. Penjelasannya adalah fitoplankton adalah tumbuhan yang ukurannya sangat kecil dan melayang-layang di dalam air. 2. Dua makhluk hidup yang mempunyai hubungan predasi yaitu A. Tikus dan kucing. Penjelasannya, predasi adalah hubungan makan dan dimakan. Dalam hal ini tikus dimakan oleh kucing sebagai predator dan tikus sebagai mangsanya. Nomor 3, pada suatu ekosistem terdapat sapi, tanah, kambing, udara, rumput, batu, manusia, belalang, semut. Nah, kelompok makhluk hidup yang merupakan komponen biotik dalam ekosistem tersebut adalah biotik. Jawabannya B. 1 sapi, 3 kambing, 5 rumput, 7 manusia, 8 belalang, dan 9 semut. Jadi biotik itu penjelasannya, komponen biotik adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Tanah, udara, dan batu merupakan komponen abiotik, jadi yang hidup ya, makhluk hidup. 4. Ayam mempertahankan hidupnya dengan memakan tumbuhan seperti biji-bijian. Namun ayam juga bisa makan hewan lainnya seperti rayap dan belalang. Dilihat dari jenis makanannya, ayam tergolong D. Omnivora. Penjelasan, ayam tergolong omnivora karena memakan tumbuhan maupun hewan lain. 5. Beberapa hewan mengamati kolam yang ada di sekitar sekolah. Beberapa siswa mengamati kolam yang ada di sekitar sekolah. Di dalam kolam tersebut terdapat sejumlah ikan mas dan ikan mujair. Ada yang besar dan beberapa masih kecil. Sekelompok ikan mas dalam kolam tersebut adalah D. Populasi. Penjelasan, populasi adalah kelompok individu sejenis yang hidup bersama-sama di suatu tempat pada waktu tertentu. 6. Perhatikan contoh interaksi makhluk hidup berikut ini. 1. Ikan remora dengan ikan hiu, bunga anggrek dengan tanaman inangnya, lebah madu dengan bunga mangga, ikan badut dengan anemon laut. 5. Virus dalam tubuh manusia. Contoh simbiosis komensalisme adalah C. 1, 2, dan 3. Komensalisme. Jadi yang komensalisme adalah yang interaksi 1, 2, dan 3. 7. Hubungan antara makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah
A. Tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium. Penjelasan, simbiosis mutualisme adalah interaksi atau hubungan dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. 8. Cara yang tepat untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah adalah A. Memakai alat makan minum yang dapat dicuci dan dipakai lagi di kantin sekolah. Pembahasan cara pengelolaan sampah plastik ya adalah replace, mengganti dengan barang ramah lingkungan, reduce, mengurangi sampah, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Jawaban memakai alat makan minum yang dapat dicuci dan dipakai lagi di kantin sekolah. Memakai alat makan dan minuman yang dapat dicuci dan dipakai lagi di kantin sekolah. 9. Pola interaksi yang terjadi antara jamur Penicillium sp dan bakteri patogen adalah D. Antibiosi. Penjelasan, kompetisi adalah bentuk interaksi yang terjadi antara individu sejenis. Nah, yang D, jamur Penicillium sp dan bakteri patogen membentuk interaksi antibiosis karena jamur Penicillium mengeluarkan zat antibiotik predasi untuk interaksi yang satu sebagai pemangsa yang lainnya. Kemudian neutral adalah bentuk interaksi yang saling mempengaruhi. Contoh kambing dengan ayam pada kebun. Jadi pola interaksi yang terjadi antara jamur Penicillium sp dan bakteri patogen bersifat antibiosis karena bakteri patogen dihambat pertumbuhannya oleh jamur Penicillium. 10. Sebuah logam bermassa 400 gram dipanaskan sehingga menerima kalor sebesar 3,9 kJ. Jika suhu awal tembaga 30 derajat Celcius dan kalor jenis logam 390 J per kilogram derajat Celcius, maka suhu logam tersebut dipanaskan adalah B, ya, 55 derajat Celcius. Ini pembahasannya ya. Ini sehingga ketemu pada konversikan satuan mengacu pada satuan jenis dan tidak semua besaran yang diketahui dalam soal digunakan dalam menyelesaikan pertanyaan. Jadi ininya 55 jawabannya ya, 55 derajat Celcius. 11. Di sini penjelasannya, pembahasannya lebih lengkap ya. Bila Bapak Ibu sahabat pendidik ya untuk memberikan ini pembelajarannya untuk peserta ya, maka ini bisa digunakan ya karena sangat jelas sekali. Untuk para siswa silakan ikuti ya. 11. Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon, yaitu hormon testosteron. 12. Hormon yang paling aktif sejak awal proses menstruasi pada wanita dewasa adalah hormon C. FSH ya. 13. Proses berhentinya siklus menstruasi pada wanita usia lanjut disebut C. Menopause. 14. Berikut yang merupakan saluran reproduksi pada pria secara urut adalah B. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Jawabannya B. 15. Fungsi dari amnion
amnion adalah melindungi embrio dari guncangan. A. 16. Bayi kembar yang dilahirkan dari pembelahan satu sigot menjadi dua yang terus tumbuh menjadi individu disebut kembar. A. Identik. Berikut penyakit pada sistem reproduksi yang dapat mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. A. AIDS. 18. Tanaman cocor bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian D. Daun. 19. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangan biakan vegetatif. Secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut vegetatif buatan ya. B. 20. Berikut ini merupakan persamaan dari tumbuhan lumut dan paku adalah D. Cara perkembangbiakannya. 21. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut A. Merunduk. 22. Jenis hewan di bawah ini yang cara perkembangbiakannya sama dengan tumbuhan pisang adalah D. Hidra, bertunas ya. 23. Hewan kadal berkembang biak dengan cara B. Ovovivipar, bertelur dan beranak. 24. Protozoa bereproduksi dengan cara C. Membelah diri. 25. Berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. Itik, angsa, dan bebek. 26. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki D. Bunga ya. Untuk yang perkembangbiakan generatif atau kawin itu ada pada tumbuhan yang memiliki bunga D ya. 27. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan D. Benang sari. 28. Hewan di bawah ini yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan yaitu B. Lebah. 29. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen ialah C. Penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya. 30. Sifat paling mencolok yang diturunkan oleh induk disebut B. Dominan ya. Kalau yang mencolok itu yang artinya dominan. 31. Kromosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu individu disebut A. Gonosom. 32. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor ilmu genetika adalah B. Gregor Johann Mendel. 33. Jumlah kromosom tubuh pada manusia adalah C. 46. 34. Sifat warna ungu dan buahnya manis merupakan contoh C. Fenotip. 35. Persilangan dengan satu sifat beda disebut D. Monohibrid. 36. Mangga manis berbuah besar memiliki genotip MMBB. MMBB kecil ya. Gamet untuk genotip disebut adalah C. MB dan MB kecil. 37. Persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2 dengan warna A. Merah, merah muda, dan putih. 38. Rasio fenotip persilangan dihibrid adalah 9:3:3:1.
38. Nah, ini untuk esai ya, ini contoh esai. Pupuk guano ialah pupuk yang kaya nitrogen dan fosfor, jawabannya ya. Yang kedua, soal kedua, cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lainnya supaya tunas dan batang itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang mempunyai sifat lebih baik daripada tanaman induknya, disebut okulasi. 3. Laba-laba, kalajengking, kepiting, udang, dan lipan termasuk filum Arthropoda. Sebab hewan-hewan tersebut memiliki ciri khusus, yakni mempunyai kaki dan tubuh yang berruas-ruas. Soal nomor 4. Cangkang keras pada hewan kura-kura disusun oleh beberapa jenis tulang, yakni tulang rusuk, bahu, dan belakang. 5. Beruang kutub tinggal di daerah kutub yang bersalju sekaligus bersuhu dingin. Beruang memiliki bentuk kaki yang besar dan lebar yang dipakai untuk berjalan di atas salju. Selain itu, hewan ini juga memiliki bulu yang sangat tebal yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dan suhu dingin. Ini merupakan bentuk adaptasi tingkah laku. Nomor 6. Kelainan pada tulang belakang dikarenakan sikap duduk yang keliru, menunjukkan tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan, disebut skoliosis. 7. Lensa mata ialah bagian mata yang berfungsi mengatur daya akomodasi mata. Lensa mata itu untuk mengatur daya akomodasi mata. 8. Bunglon melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan warna tempatnya. 9. Hewan dan tumbuhan yang dilindungi berada di tempat-tempat khusus seperti cagar alam, Sukamarga Satwa, dan Taman Nasional. 10. Dinding lambung menghasilkan getah lambung yang terdiri atas asam lambung HCl, enzim pepsin, renin, dan lendir. Enzim renin sendiri berfungsi untuk mengendapkan protein susu yang terdapat dalam air susu. Ya, demikian ya Bapak Ibu dan anak-anak ya, calon peserta lomba OSN ya untuk IPA jenjang SD MI. Silahkan ini dipelajari. Semoga materi ini bisa menambah kesiapan ya anak-anak untuk mengikuti lomba OSN IPA tingkat SD MI tahun 2023. Dan untuk Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik, silahkan ini bisa dilatihkan untuk putra-putrinya peserta lomba ya, untuk tingkat kabupaten sampai provinsi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan selamat belajar terus. Semoga putra-putri Bapak Ibu dan sahabat pendidik bisa juara, dan anak-anak ya peserta lomba bisa juara. Dengan ikhtiar, dengan doa, berusaha dengan doa, dengan belajar terus menerus soal-soal ya dari channel Preno Berbagi. Tentunya anak-anak bisa mendapatkan gambaran, wawasan, dan jawaban ya untuk mengerjakan lomba OSN tingkat kabupaten maupun provinsi ya. Semoga sampai tingkat nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA guru maupun siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.